Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi dengan saya, Andra Sanan Julian, dengan NIM 331242179. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya menghaturkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang kita terima. Yang saya banggakan, saudara-saudara pejuang demokrasi, rekan-rekan aktivis, mahasiswa, seniman, buruh, tani, jurnalis, TNI, Polri, dan seluruh rakyat Indonesia. Saat ini kita memasuki tahun ke-24 reformasi yang waktu itu terjadi pada tahun 1998, tepatnya pada bulan Mei. Itu merupakan momentum perubahan yang merupakan titik kulminasi dari serangkaian perjuangan yang dilakukan para pejuang pro-demokrasi di era Soeharto. Buahnya, Soeharto berhenti sebagai Presiden RI. Bagi kita yang merasakan bagaimana sesaknya napas kebebasan di era otoritarian Orde Baru, tentu merasakan nikmatnya napas demokrasi yang lega pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Keran demokrasi telah dibuka dan kebebasan dirayakan setelah sebelumnya dibuat mampet oleh kekuasaan yang berkarat dan menyumbat suara rakyat. Reformasi menjadi momen yang melepaskan cekikan kekuasaan otoriter pada leher demokrasi. Reformasi datang seperti Ratu Adil yang didambakan sekian purnama. Namun demikian, ketika orang-orang beryuforia, kegirangan dengan kebebasan yang diperoleh, orang-orang mulai mengalami kebingungan di tengah kebebasan disorientasi. Saudara-saudara, pejuang demokrasi, rekan-rekan aktivis, mahasiswa, seniman, buruh, tani, jurnalis, TNI, Polri, dan seluruh rakyat Indonesia. Saat-saat di mana reformasi kehilangan arah ini menjadi momen bagus yang dimanfaatkan oleh mereka yang berwatak jahat untuk menyelewengkan reformasi. Mereka membuat reformasi mengalami degradasi makna. Reformasi bukan lagi menjadi mantra sakti melawan rezim tirani seperti sedia kala. Di tangan para penyeleweng, reformasi menjadi sekedar label dagangan politik segelintir kalangan yang mengeklaim memiliki saham pada perubahan nasib bangsa. Sementara di sisi lain, demokrasi yang konon dielulukan sebagai sistem ideal yang menjanjikan kesetaraan dibajak oleh sekawan oligarki. Dan sungguh ironis ketika kita harus menyaksikan para penyeleweng reformasi menyeludupkan makna demokrasi di pasar gelap politik. Turut ambil posisi menjadi sekrup dari sistem oligarki. Jika demokrasi liberal yang ada masyarakat banyak uang, mensyaratkan banyak uang, untuk dapat mengakses kesetaraan hak dalam berbagai aspek, maka mustahil bagi rakyat biasa untuk bisa mengambil bagian dalam demokrasi tersebut. Dengan besaran uang dalam jumlah tertentu sebagai syarat untuk mengakses kesamaan hak, maka demokrasi yang ada hanya dapat diakses oleh mereka yang punya uang sebagai modal membeli tiket kesetaraan. Hal ini berarti demokrasi hanya dimiliki segelintir kalangan yang punya uang. Demokrasi yang sesungguhnya itu milik seluruh rakyat, dirampok oleh para oligarki dan berubah menjadi sistem oligarki. Saudara-saudara pejuang demokrasi, rekan-rekan aktivis, mahasiswa, seniman, buruh tani, jurnalis, TNI, Polri, dan seluruh rakyat Indonesia. Menyikapi kondisi demikian, saya mengajak siapapun yang merasa memiliki saham dalam perubahan nasib bangsa pasca reformasi untuk menyadari kebobrokan keadaan ini serta turut andil mengungkap penyelewengan reformasi. Saya juga berharap agar para pejuang pro-demokrasi bersama segenap rakyat menyadari bahwa demokrasi telah dirampok dari rakyat kecil yang tak memiliki akses untuk menikmati kesetaraan dan kesejahteraan. Demokrasi yang diperjuangkan saat reformasi dengan darah dan jiwa tak boleh lagi hanya sampai di dalam pagar istana dan rumah kaum berpunya. Tapi demokrasi harus hadir dalam setiap kehidupan dan sampai ke piring-piring rakyat. Saatnya kita kembali bersama selamatkan Indonesia dan luruskan jalan reformasi yang telah diselewengkan dan demokrasi yang telah dirampok oleh oligarki. Sekian, terima kasih.